Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat tani dimanapun berada. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membagikan sebuah video di mana dalam video tersebut berisi kegiatan-kegiatan saya dari awal olah lahan di lahan ini sampai sekarang usia tanaman sudah menginjak 25 hari setelah tanam. Dan sebagai informasi awal, bahwasanya saya bertanam sekarang di MDPL rendah, di bawah 100, bahkan di bawah 50 meter dari permukaan laut. Kemudian kondisi cuaca sekarang sudah lebih 1 bulan tidak turun hujan. Namun alhamdulillah baru tadi pagi ya, hari ini di tanggal 12 Juni 2025, alhamdulillah di tempat saya tadi pagi diguyur hujan. Lumayanlah sedikit membasahi bedengan-bedengan tanaman ini dan membuat tanaman terlihat agak segar ya sahabat. Ada dua varietas cabai yang saya tanam. Yang pertama adalah varietas Aboyomi dan yang kedua adalah Pelita 8 Evan dari Panah Merah. Dan ini adalah kondisi lahan sebelum kita lakukan pembajakan ya teman-teman. Lahan ini sebelumnya ditanami tanaman perkebunan atau tanaman jenis perkebunan karet, dan sudah berpuluh tahun di sini ditanami karet. Kemudian oleh pemilik lahan, karet dibongkar dan kemudian ditanami atau diganti kelapa sawit. Menunggu sawit besar itu kita masih bisa memanfaatkan di sela-selanya seperti ini ya sahabat. Ini masih bisa kita tanami tanaman-tanaman jenis palawija atau jenis hortikultura seperti timun, kacang panjang, atau cabai atau tomat atau apalah itu. Yang penting tanaman yang kita tanam itu tidak mengganggu tanaman pokok kelapa sawitnya ya sahabat. Dan sesuai judul, saya akan menjelaskan berapa sih habisnya pengeluaran saya untuk mengolah lahan dari awal olah lahan sampai sekarang cabai udah berusia 25 hari. Jadi di awal kita lakukan pembajakan menggunakan alat bajak roda 4, dan di sini saya mengeluarkan biaya sebesar 500.000 ya. Jadi berhubung lahan ini bekas tanaman karet, masih terlalu banyak akar-akar yang belum putus bermunculan, itu wajib kita menggunakan alat berat ya untuk melakukan pengolahan lahan ya. Dan kemudian saya lakukan penggemburan tanah menggunakan hand traktor. Nah seperti ini kondisi saya dalam melakukan penggemburan. Dan untuk proses ini saya hanya memerlukan uang sebesar kurang lebih 180.000 karena selama proses pengolahan lahan pembentukan bedengan maksud saya, ini saya hanya memerlukan solar sebanyak 15 liter ya. Jadi pengeluaran yang kedua kita belanja untuk solar itu sebanyak 180.000 rupiah. Kemudian pengeluaran selanjutnya adalah kapur. Di sini saya menggunakan kapur atau belanja kapur itu 3 karung, dan 1 karung itu kemasan 50 kg, dan 1 karung itu harganya di sini harga 70.000. Jadi dikali 3 210.000 rupiah. Kemudian benih 170.000, kohe 50 karung harga 10.000, 500.000 totalnya. NPK 1616 saya beli hanya 5 kg itu untuk kocor. Urea 10.000 ya 1 kg, dan NPK-nya itu 5 kilo itu 90.000 ya sahabat. Kemudian Vertipos 1 karung ukuran 50 kilo itu 270.000. Ponska subsidi saya hanya menghabiskan 1 karung itu dengan harga 200.000 rupiah. Kemudian M21 70.000, gula 19.000 1 kg gula ya sahabat. Kemudian Biotogro
saya belanja juga itu satu botol 110.000. Itulah pengeluaran pertama ya, yang tahap pertama saya belanja di sini. Oh ya, ada yang tertinggal, itu adalah kalsium. Kalsium saya beli 1 kilo itu 30.000. Kemudian ada pupuk daun yang kita aplikasikan secara foliar, itu Profit Hijau. Itu saya beli 40 ribuan ya kurang lebihnya waktu itu. Kemudian untuk insektisida dan fungisida di sini saya hanya menggunakan beberapa bahan aktif. Untuk insektisida sendiri saya menggunakan bahan aktif Abamectin. Saya belanja harga 110.000. Kemudian diaventiuronnya 80.000, sipermetrinya 70.000, piridabennya Rp85.000. Kemudian untuk fungisida saya hanya menggunakan dua bahan aktif, itu Propinep dan Difeconazole. Jadi keseluruhan total pengeluaran saya di sini untuk pembelanjaan dari awal olah lahan, bahkan sebelum olah lahan ya, sampai sekarang tanaman cabai berumur 25 hari itu total keseluruhannya adalah 3.499.000 dengan populasi tanaman 5.360 pohon. Jadi 4.360 itu untuk cabai, dan kemudian untuk tomatnya itu ada 1.000 pohon. Dan di sini ketemu pengeluaran atau biaya produksi ya, bisa kita sebut seperti itu, per satu pohonnya baru di angka Rp652. Jadi sebelumnya saya minta maaf, tidak ada sedikit pun niatan untuk menggurui atau apalah itu. Justru di sini saya masih bisa dikatakan petani yang baru atau benar-benar baru atau pemula ya, karena terlihat dari cara bertaninya aja kita tidak menggunakan plastik mulsa, kita pupuk dasar juga seadanya, dan dengan dosis yang sangat-sangat ringan ya. Artinya seperti Ponska untuk 5.000 saya hanya menggunakan 1 karung, dan itu sebenarnya Ponska nggak semuanya kita tabur ya, hanya untuk tanaman tomat aja yang kita tabur, dan selebihnya itu kita lakukan pemupukan untuk pemupukan susulan, dan itu kita berikan di umur cabai kemarin di usia 10 hari kita lakukan pemberian pemupukan susulan. Kemudian untuk kapur dolomit sebenarnya kalau kita menghitung keperluan itu masih sangat jauh dari kata cukup. Namun di sini saya menggunakan abu kayu bakar itu untuk mengganti dolomit, dan itu saya rasa memiliki manfaat yang nggak begitu jauh dengan kapur dolomit, namun untuk pengeluaran jauh lebih murah, bahkan bisa dikatakan gratis, karena memang saya untuk abu itu di sini melimpah dan saya nggak perlu beli gitu. Jadi nggak ada salahnya kita manfaatkan itu untuk tanah pertanian kita. Dengan kondisi lahan yang seperti ini, yang sebelumnya sudah berpuluh tahun ditanami karet dan kemudian dibongkar, terus ditambah lagi sekarang musimnya juga musim kemarau, ini menurut saya sebuah pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Karena untuk pengairan kita tidak menggunakan drip irigasi, jadi kita lakukan penyiraman secara manual, satu persatu kita siram. Jadi semuanya kita lakukan serba sederhana, dan ini bisa mungkin buat teman-teman yang masih baru, buat kawan-kawan petani muda yang bingung dengan sistem pertanian yang mau dibangun seperti apa, mungkin ini bisa dijadikan salah satu cara ya, atau contoh untuk kita bercocok tanam, bahwasannya kita bertani
nggak harus semuanya serba serba tersedia ya, misalnya harus pakai mulsa, harus pakai drip irigasi. Ya memang seandainya biaya kita cukup, dana kita cukup, itu jauh lebih bagus. Namun apabila kita berada di posisi keterbatasan dana, maka kita jangan patah semangat, terus maju, terus optimis, kita bangun pertanian kita walaupun dengan modal yang seadanya. Insya Allah mudah-mudahan asal kita rutin, kita rajin merawat tanaman kita, insya Allah mudah-mudahan kedepannya juga bisa memberikan hasil yang luar biasa pula untuk kitanya. Dan seperti inilah kondisi tanaman per hari ini ya, di usia tanaman berusia 25 hari setelah tanam. Dan ini untuk varietas Pelita 8 F1 dari Panah Merah. Waktu itu sempat mengalami kekeritingan, namun setelah kita lakukan perawatan, alhamdulillah tunas-tunas baru yang muncul sekarang sudah mulai membaik ya, sudah lepas dari masa-masa keritingnya. Seperti ini kondisi tanamannya. Dan ini untuk tanaman cabai abayominya yang sekarang baru berusia 22 hari setelah tanam. Karena memang terpaut 3 hari ya dengan cabai yang di sana, cabai Pelita 8 F1. Dan untuk Pelita 8 F1 itu kita tanam di tanggal 20 Mei, sementara cabai abayomi ini kita tanam di tanggal 22 Mei 2025 kemarin. Sempat mengalami kekeringan karena alhamdulillah baru hari ini mendapatkan hujan setelah kita tanam, dan sebelumnya kita lakukan pengocoran rutin atau penyiraman rutin setiap hari, pagi kadang sore, dan itu kita lakukan secara manual. Tapi alhamdulillah masih bisa bertahan walaupun cuacanya sangat terik menyengat. Dan seperti ini kondisi tomatnya di usia 30 hari setelah tanam. Karena tomat ini kita tanam di tanggal 13 Mei 2025 kemarin. Ini di cuaca lumayan panas ya, di jam 4 kurang 15 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, untuk untuk tomat ini alhamdulillah sudah mulai mengeluarkan bunga. Dan untuk tomat ini kita tanam dengan jarak tanam hanya 1 jengkal atau kurang lebih 23 cm. Dan ini kita bagi dua, sebagian kita arahkan ke sebelah utara dan sebagian kita arahkan ke sebelah selatan seperti ini. Dan sudah kelihatan juga sebagian mengeluarkan bakal buah ya. Ini masih bisa dikatakan bakal buah ya, karena masih terlalu kecil untuk disebut buah. Demikian yang dapat saya bagikan atau yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberi motivasi buat teman-teman yang baru mau memulai usaha di bidang pertanian hortikultura. Terus semangat, pantang sambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.